Berikutnya kita akan membahas tema yang sama, yaitu hukum kontradiksi dari logikanya Aristoteles. Hukum kontradiksi tadi sudah kita sebutkan dan kita bahas bersama-sama bagaimana sebuah sifat itu apabila sudah ada pada sebuah benda, maka benda tersebut tidak memiliki sifat yang bertentangan dari sifat yang sudah ada. Kemudian kita kembangkan pada keadaan di alam semesta ini. Jadi alam semesta ini wujud dalam kondisi terbatas menurut pengamatan kita loh ini. Menurut pengamatan kita dan para ilmuwan semuanya menyatakan sepakat bahwa semua yang ada di alam semesta ini terbatas. Bahkan alam semesta ini sendiri pun ada masa kedaluarsa atau masa kolaps atau masa rusaknya. Nasi yang kita buat hari ini tidak akan bernilai abadi. Beberapa hari kemudian akan mengalami basi. Akan mengalami basi. Segala hal di alam semesta ini akan mengalami kerusakan kecuali dengan beberapa metode-metode tertentu. Seperti diawetkan menggunakan pengawet, dikasih es, ya, di salju itu banyak mayat-mayat yang tidak busuk, tidak mengalami kerusakan. Karena apa? Karena itu mayat terbekukan oleh es alami di kutub utara dan kutub selatan. Apakah hukum kontradiksi tidak berlaku pada benda-benda itu? Tetap berlaku. Kenapa? Karena awetnya badan manusia yang sudah mati di situ itu bukan awet karena bendanya awet, tapi karena kondisi disebabkan oleh sebuah penyebab, yaitu salju. Ini pun juga bagian dari proses keterbatasan itu. Justru dengan adanya salju yang mengawetkan badan manusia yang mati itu, artinya badan itu sebenarnya adalah bernilai positif terbatas. Kemudian juga api abadi itu juga sama, terbatas. Secara alamiahnya dia itu terbatas. Tapi karena ada sumbunya itu ada beberapa bahan-bahan yang mengawetkan, sehingga seakan-akan kita sampai mati belum pernah salju itu lihat, belum pernah api abadi itu mati. Seakan-akan sampai kita mati pun mungkin api itu masih ada. Ini bukan terus dia itu berlaku abadi api itu. Ataupun salju juga bukan berlaku abadi. Karena apabila salju itu terkena matahari, sebabnya terkena matahari sehingga salju juga akan meleleh atau mencair, sehingga bangkai-bangkai manusia di sana pun juga akan mengalami proses kerusakan atau korosi tubuh. Ini alami, tidak bisa kita hindari. Ada alat untuk mengawetkan sebuah benda, ada bahan di bumi ini untuk mengabadikan sebuah benda. Tapi secara hukum fisika sebenarnya itu adalah dibuat-buat atau tidak merupakan sifat aslinya. Jadi sifat asli badan manusia itu kalau dibiarkan di suasana hawa yang normal ya, itu akan rusak. Kemudian salju yang ada di kutub utara maupun kutub selatan yang sudah berperan besar dalam mengawetkan jasad manusia itu juga terbatas, hanya ada di kutub selatan dan kutub utara, terbatas. Artinya apa? Ada batasnya. Dari segi usia mungkin sudah lama, mungkin sudah ribuan tahun, tapi segi wilayahnya itu terbatas. Artinya apa? Tidak sempurna keabadiannya, karena keabadiannya dibatasi oleh wilayah. Ini bukan termasuk dalam kategori bertentangan dengan keterbatasan. Ini masih terbatas. Artinya secara wujud bendawi masih terbatas, meskipun jasad itu awet di salju mungkin ribuan tahun kalau nggak habis, tapi saljunya
terbatas hanya di wilayah tertentu, sehingga itu terbatas. Jadi secara totalitasnya itu terbatas salju itu. Begitu juga laut. Laut itu kalau dihitung oleh ilmuwan itu berapa juta liter itu satu bumi itu. Tapi meskipun itu banyak dan tidak bisa kita tampung dalam wadah yang kita buat, hanya ada di alam bumi ini, itu juga ada ukurannya, ukuran maksimal itu loh. Jadi ada wilayahnya. Begitu juga yang lain, jumlah planet, jumlah benda-benda di langit, termasuk api matahari, itu semuanya adalah terbatas. Nah, keterbatasan itu ada di dunia dan menjadi menyatu dengan hukum alam. Atau dapat juga dikatakan bahwa hukum alam itu terjadi pada hal-hal yang terbatas. Hukum alam mungkin bukan disebabkan keterbatasan mungkin ya, tetapi hukum alam itu hanya berlaku pada hal-hal yang terbatas. Yang terbatas itu akan terikat oleh hukum alam. Dan itu alamiah serta natural, tidak bisa kita hapus. Misalkan salju itu kan banyak di kutub. Kalau dipindah ke daerah tropis, daerah khatulistiwa, yo hal salju itu meleleh. Ini hukum alam namanya. Jadi tidak dapat diartikan sesuatu yang seakan-akan tidak terbatas di sebuah tempat itu dia dikatakan abadi. Enggak, dia masih ada keterbatasan. Karena keabadiannya itu disebabkan, penyebab salju itu sampai sekarang masih ada dan berusia ribuan tahun karena salju itu berada di wilayah kutub yang jauh dari, secara fisika jauh dari khatulistiwa, sehingga panas matahari tidak bisa menjangkau, terhalang oleh posisi bumi yang bulat. Jadi bukan karena abadinya salju itu abadi asli atau origin dari salju atau dari esensi saljunya, tapi itu disebabkan oleh lokasi. Jadi ini juga terbatas salju itu. Salju pun juga terbatas. Mungkin akan mengatakan alam ini kan tak terbatas itu. Alam ini tak terbatas. Di alam ini memungkinkan memang ada yang tak terbatas. Apa kekosongan alam semesta ini mungkin tak terbatas ya. Ini mungkin masih ya. Kenapa? Planet-planet itu kan mengisi alam yang jumlahnya sekian triliun itu planet, tetapi jumlah itu terbatas pada ruang alam semesta yang tidak terbatas. Jadi yang tidak terbatas mungkin ya adalah ruang alam semesta. Ruangnya itu tak terbatas, tidak ada di sana itu ada gedung penghalang maupun tembok penghalang alam semesta itu nggak ada itu loh. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada barangnya. Jadi ruang alam semesta ini kosong, tidak ada benda, sehingga sesuatu yang tidak ada tidak terbatas. Menurut pandangan kita, menurut pandangan fisika itu. Jadi ruang alam semesta itu ada materi namanya, ada materinya, dan materi itu terbatas. Sinyal itu pun nggak nampak ya, sinyal pun terbatas dia. Itu pun satelitnya kena masalah juga akan mati sinyalnya. Yang tidak nampak oleh mata pun bisa terbatas, apalagi yang nampak oleh mata. Yang tidak kelihatan oleh mata kita pun, sinyal, gelombang alfa dan sebagainya itu terbatas, apalagi yang nampak oleh mata kita. Yang dimaksud terbatas itu totalitas ya. Jangan dikatakan terbatas itu dinilai pada sebuah keadaan hanya itu saja, tapi harus dinilai semuanya. Jadi misalnya begini ya, tadi salju itu memang abadi secara empiris, kita melihat itu tidak cair-cair sudah ribuan tahun, tapi secara hakikinya itu disebabkan oleh keadaan. Jadi sesuatu yang disebabkan oleh keadaan itu terbatas, apapun itu. Meskipun kita punya sinyal yang bisa menjangkau seluruh dunia, seluruh alam semesta ini, tapi karena sinyal itu dibuat atau terjadi karena penyebab,
maka itu akibat. Oleh karena akibat dia terbatas oleh penyebab. Itu hukum kausalitif. Akibat itu pasti terbatas. Batasnya apa? Penyebabnya itu ada yang membatasi, sehingga itu harus kita pahami sebagai sesuatu yang terbatas. Apapun di alam semesta ini akhirnya kita simpulkan terbatas, kecuali yang tidak ada. Di alam semesta ini yang tidak ada itu terbatas. Tidak terbatas kan nggak ada. Nggak ada barangnya kok terbatas? Ya kan nggak mungkin kan? Tidak ada kok terbatas, yang mana bisa dipahami itu. Wong tidak ada bendanya kok terbatas? Kan tidak masuk di akal. Karena kita membahas sesuatu yang ada, bukan yang tidak ada. Hukum kontradiksi ini yang sedang kita bahas. Artinya dua sifat itu yang bertentangan tidak mungkin ada di sebuah wujud tertentu pada waktu tertentu. Artinya kita harus mencari lagi bahwa ternyata dari pengembangan prinsip kontradiksi ini kita simpulkan berarti ada wujud lain di luar yang terbatas ini, wujud lain yang tidak terbatas. Ini tema utamanya. Tema utamanya adalah ketidakterbatasan atau ketanpa batasan atau kemutlakan. Jadi ada kemutlakan yang itu merupakan sifat yang bertentangan dengan yang sudah ada di alam raya ini. Ini hukum kontradiksi yang menyatakan prinsip kontradiksi dari logika Aristoteles. Saya bukan pengikut beliau, tapi saya hargai ilmunya, itu luar biasa. Itu 300 tahun ya, berarti 300 tahun, berarti kan berapa lamanya itu dia sudah ada itu. Sekitarnya pada masa, kalau nggak salah, masa satu milenial dengan zaman Asoka India itu, kalau nggak salah itu berarti setelah Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan kira-kira sebelum Masehinya itu 1500 sebelum Masehi. Itu antara tahun itulah Nabi Musa. Jadi setelah itu turun sampai sekian milenial, sampai ke 300 tahun sebelum Masehi. Itu kehidupan Aristoteles. Berarti ada kehebatan dia itu. Sampai dia itu bisa menyimpulkan hukum atau prinsip kontradiksi ini. Dia cerdas pikirannya. Ini perenungan yang dalam, tidak mudah menemukan itu. Jadi prinsip kontradiksi dalam hukum logika ini menyebutkan demikian. Ketika kita melihat atau jika di alam semesta ini semua terbatas, berarti ada yang bersifat tidak terbatas yang tidak ada di alam semesta ini. Mau ditolak pakai hukum apa lagi ini? Tentang keberadaan ketanpa batasan. Artinya ada yang tiada batas itu ada, cuma siapa dan apa serta bagaimana, dan itu hal yang tidak bisa kita pegang masalahnya. Jadi kita tidak bisa kita menyentuh pun kita akan menemui kehampaan, sampai kita mati pun tidak akan ketemu. Itu ada dalam pemahaman kita berpikir, kita menerapkan logika, dan kita menerapkan prinsip hukum kontradiksi ini. Berlaku itu ya. Jadi kemutlakan itu kalau kita lihat dari sudut hukum kontradiksi itu wujud, walaupun belum pernah kita lihat, tapi secara akal, secara logika itu ada. Kalau kita lihat meja yang besarnya 2 meter,
berarti secara logika bisa dibuat meja yang besarnya puluhan meter. Karena ada, secara logika itu wujud. Cuma karena kebutuhannya kita tidak sampai ke situ. Belum pernah membuat meja sebesar gunung karena belum butuh. Untuk apa kan? Tapi secara logika memungkinkan ada. Tidak selalu yang tidak kita pegang atau belum kita buat itu tidak mungkin, tidak selalu. Ini meskipun apel itu besarnya cuma sekepak tangan kita, itu berarti ada apel yang besarnya sebesar bumi, tapi tidak pernah kita lihat di mana apel itu. Tapi secara logika dari hukum kontradiksi ini ada. Difahami ini ya? Difahami secara logika, meskipun tidak ada dan belum pernah kita lihat buah apel sebesar gunung, tapi secara logika itu wujud. Karena apa? Dasarnya adalah kita sudah memegang apel yang kecil sebesar tangan kita. Paham nggak ini hukum logika ini? Paham ya? Jadi paham. Jadi meskipun kita belum pernah melihat mata manusia sebesar gunung, dan kita hanya melihat mata kita sebesar yang kita punya, tetapi secara logika itu ada mata sebesar gunung. Ilmu logika hukum kontradiksi. Jadi tidak selalu kita berlogika itu tidak harus ada bendanya. Tidak selalu ada bendanya hukum logika itu. Logika itu bermain pemahaman, nalar ya. Bermain akal. Jadi kalau kita itu mau bermain logika ya harus pakai itu, konsisten dong ya. Itu logika. Kalau kita mau main logika ya itu konsisten, itu harus kita akui. Bukan tidak ada apel sebesar gunung. Loh, katanya kan logika. Logika itu ya ada secara logika dan kita harus konsisten. Kalau memang kita itu ingin main logika ya konsisten. Meskipun kita belum pernah melihat buah mangga sebesar gunung, tapi secara hukum kontradiksi logikanya Aristoteles ini ada. Berarti buah mangga sebesar gunung itu ada, hanya kita belum pernah melihat. Karena apa? Keterbatasan kita sendiri. Bukan tidak ada buahnya, bukan tidak ada buahnya. Sebesar gunung Himalaya misalkan, itu ada buahnya sebesar gunung Himalaya, tapi kita hanya faham atau merangkai logika. Di mana? Di konsep adanya. Konsep logika itu yang menyatakan. Artinya ada kemutlakan di balik yang terbatas ini. Mau dibantah pakai apa? Kan sudah ada jelas kan. Kita nggak bisa membantah bahwa ada sesuatu yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang mutlak, yang bertentangan dengan keadaan terbatas di alam semesta ini. Bertentangan bukan bermusuhan, maksudnya bertentangan itu keadaan yang berlawanan, bukan bertentangan, bukan bermusuhan. Seperti kita itu ada timur kan, pasti ada barat, begitu kan. Ya kalau nggak ada barat berarti bukan timur, kan begitu kan. Logika hukum kontradiksi. Suatu benda tidak akan pernah abadi di alam semesta ini, berarti ada benda. Atau mungkin juga bukan benda, berarti ada bukan benda, sifat. Ketika sebuah benda ini di alam raya yang tidak abadi sifatnya, berarti ada sifat dari sebuah wujud yang abadi, kekal, tidak hancur sampai kapan pun, mutlak keberadaannya. Entah itu siapa, apa, bagaimana, secara logika nalar itu ada.
ada. Secara nalar itu ada. Jadi secara nalar juga tidak dapat dibantah bahwa sudah ada kemutlakan dan ketanpabatasan di pemahaman logika. Kalau nggak ada, ya mustahil. Kenapa? Karena kalau kita gunakan hukum logika ini, ya mustahil. Mustahil kalau tidak ada. Kenapa? Karena secara fisik sudah ada benda-benda yang terbatas dan kita sentuh, kita pegang, kita lihat, kita saksikan, bahkan diri kita pun ada kan, sifatnya terbatas, maka ada wujud di balik yang terbatas ini, merujuk pada logika hukum kontradiksi. Ini saya kira bukan hanya logika Aristoteles, tapi ini logika umum ya, logika universal mestinya ini. Tapi yang menemukan beliau ya, yang menyatakan dulu beliau, atau juga mungkin ada cuma beliau yang terkenal ya, atau beliau yang sudah jadi filsuf dikenal dunia mungkin ya. Tapi itu kan sebenarnya logika dasar atau logika universal kan. Itu logika universal mestinya itu. Jadi ketanpabatasan itu dinyatakan ada ketika sebuah benda di alam semesta ini dinyatakan negatif. Juga sebaliknya, ketika sebuah wujud itu tanpa batas, di dalam ketanpabatasannya itu berarti negatif, terbatas. Ketika sebuah wujud itu positif tanpa batas, logikanya berarti bahwa tidak ada keterbatasan, maupun keterbatasan itu hitungannya dinilai negatif. Yang sudah tanpa batas berarti negatif terbatas. Yang terbatas negatif tanpa batas. Yang positif tanpa batas berarti dia negatif terbatas. Yang positif terbatas dia berarti negatif tanpa batas. Hukum logika kontradiksi. Kita patut berpegang pada hukum ini sepanjang kita membahas hal yang bisa kita ketahui ya. Jadi keberadaannya yang mutlak itu ada, cuma bagaimana adanya kita nggak tahu, karena ilmu kita, pengetahuan kita diikat oleh keterbatasan, sehingga yang terbatas pada diri kita manusia itu tidak mungkin menjangkau yang tidak terbatas. Tapi secara wujud hukum logika, prinsip hukum kontradiksi menyatakan bahwa kemutlakan itu ada. Demikian.